دوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nara ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama senantiasa kita manjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah seperti biasa kita semua pada malam hari ini melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita tuntut ataupun yang akan kita tuntut senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya istiqomah menjalankan segala yang menjadi ajaran serta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini masih ini kemarin sambungan kemarin tentang bab zikir la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun ahdarun lahu janahani abyadani makalalani bidur wal yakun yas'udu ila samai fayasmi'u lahu dawi tahtil arshi kadawi nahli fayuqalu lahu uskun fayaqul la hatta taghfira li sahibi fayaghfiru li qa'idiha summa yaj'alu ba'da dhalika li ta'iri sab'una lisanan tastaghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah. Faida kana yaumul qiyamati ja'a dzalika ta'iru yakunu qa'iduhu wa daliluhu ilal jannah. Masih berkenaan tentang zikir la ilaha illallah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, siapa orang mengucap la ilaha illallah, ya, mengucap la ilaha illallah sekali saja, kharaja min fihi ta'irun, maka ketika kalimat la ilaha illallah disebutkan, maka keluarlah dari lisan orang tersebut ta'ir. Ta'ir itu semacam burung, tapi ini bukan burung, tapi digambarkan kata Nabi semacam burung, ya. Nah, burung itu warnanya hijau, lahu janahan, burung itu punya dua sayap. Burung berwarna hijau, sayapnya dua, abyadoni, sayapnya berwarna putih gitu. Jadi burung berwarna hijau, sayapnya dua-duanya berwarna putih. Yas'udu ila sama, kemudian burung tersebut akan terbang ke langit. Ini dari ucapan la ilaha illallah, burung tersebut akan terbang ke langit. Fayasmi'u lahu dawi tahtil ash kadawi nahli, burung tersebut dia akan meraung-raung di langit seperti apa namanya, nahal itu tawon. Jadi tawon itu kalau terbang pasti ada suara, ya. Nah, ada suara terbang, itu semacam itulah di atas langit. Jadi suaranya itu kalau bahasa kita mah bikin berisik para malaikat. Ini suara ini bikin berisik para malaikat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si burung tersebut, uskun, kata ada, tenanglah kamu. Apa kata si burung? La, dibilang tidak, saya tidak akan tenang hatta taghfira li sahibi, saya tidak akan tenang sehingga orang yang mengucap la ilaha illallah itu mendapatkan ampunan Allah. Itu dari satu kali mengucap la ilaha illallah. Saya tidak akan tenang terkecuali sahibi, maksudnya ini yang mengucap la ilaha illallah itu sudah mendapatkan ampunan Allah daripada dosa-dosanya. Fayaghfiru liqa'iliha, maka Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Summa, kemudian yaj'alu ba'da zalik, Allah menjadikan setelah itu lit-ta'ir, bagi si burung, sab'una lisanan. Kemudian karena Allah janji bahwa Allah akan mengampuni dosa tersebut, orang tersebut yang mengucap la ilaha illallah, maka burung itu Allah ciptakan dari satu kepala itu ada 70 mulut. Satu burung tapi mulutnya ada 70.
sab'una lisanan, ada 70 mulut gitu. Tastaghfiru li sahibihi. Nah, kemudian si burung ini yang satu kepala mempunyai, wallahu a'lam, apakah satu badan kepalanya 70 atau kepala satu tapi lisannya ke 70. Intinya pokoknya burung ini punya mulut berjumlah sebanyak 70. Ini kalau kita lihat, bayangin aja saudara. Ya, ada burung satu tapi lisannya ada 70. Nah, burung ini setiap lisan itu akan beristighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang mengucap la ilaha illallah. Dia akan beristighfar, bro. Bagi yang mengucap la ilaha illallah sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi seandainya yang mengucap itu sudah meninggal, tetap dapat istighfarnya malaikat. Itu malaikat akan istighfar terus. Istighfar, minta ampun kepada Allah bagi yang mengucap la ilaha illallah. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila telah datang hari kiamat, ja'a dzalika ta'iru, maka si burung tadi akan datang, ya. Akan datang kepada orang yang mengucap la ilaha illallah, yakunu, adalah si burung tersebut qaiduhu, dia akan memberikan menunjukkan, ya, menuntun, wa daliluhu ilal jannah, dan akan mengajak dia untuk masuk ke dalam surga. Nanti si burung itu dari hasil kalimat la ilaha illallah itu akan diajak mengajak bagi orang yang mengucap kalimat tersebut untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini dari kalimat la ilaha illallah, ya. Ini dari kalimat la ilaha illallah, ini sudah luar biasa. Itu Nabi Adam alaihissalam dulu ketika diusir oleh Allah dari surga, itu ketika Nabi Adam alaihissalam itu ketika ditiupkan ruh sama Allah, ya, kemudian dibangun itu, melihat tiang-tiang aras itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang aras itu ada kalimat ukir-ukiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam, ini Nabi Adam bingung nih, kok ada nama yang berdampingan dengan nama Allah gitu kan. Sedangkan manusia saat itu baru ada Nabi Adam, kok ada nama yang berdampingan dengan asma Allah, itu Muhammad Rasulullah. Intinya di kalimat la ilaha illallah itu adalah suatu kalimat yang sangat mulia, ya, kalimat yang sangat mulia. Semua orang Islam itu pasti bagi yang beriman itu kepengen ketika ucapan terakhir sebelum wafat adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kita juga kepengen. Bagi orang yang beriman, kepingin ketika ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah. Kenapa? Nabi sudah janji, ya, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang bisa mengucap la ilaha illallah di akhir pembicaraan atau sebelum dia wafat, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga, ya, walaupun orang tersebut banyak dosa tetap masuk surga, asal ketika sebelum meninggal bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini puncak tertinggi husnul khotimah adalah kalimat la ilaha illallah. Banyak orang-orang yang lagi khutbah, lagi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal. Ada yang sedang sujud lah meninggal, masya Allah. Ini kita kepengen seperti itu, lagi ibadah kepada Allah meninggal, ya. Makanya kita sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Dan doa-doa yang Nabi ajarkan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang merubah-rubah hati, tetapkan hati kami dalam badan agamamu. Kan yang merubah hati Allah, ya kan?
Makanya hati kita itu suka berubah-ubah. Contoh sekarang kita benci sama orang, besok pagi kita senang, bisa begitu. Kita benci banget sekarang nih, besok pagi ketemu senyum-senyum, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng. Itulah hati kita kayak gitu. Hati kita tuh namanya kolbun. Hati kita itu disebut dengan kolbun. Kolbun itu berubah-ubah. Kadang kita senang, besok kita benci, ya kan? Kadang kita ingin nih, sekarang kepengen makan apa, dapat 5 menit nggak jadi. Itulah hati seperti itu. Nah, maka kita minta kepada Allah, karena yang merubah hati adalah Allah, maka minta kepada Allah, Zat yang maha merubah hati, sabit qalbi ala dini, tetapkan hati saya dalam keadaan agama Islam. Ini doa yang memang Nabi ajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah minta ketetapan iman dan Islam. Dan Nabi juga mengajarkan doa daripada doa husnul khotimah. Dulu di zaman Habib Umar Shahibul Rotib, itu banyak orang-orang soleh, ahli ibadah, tapi dilihat kok ketika meninggal su'ul khotimah. Ya, dia ahli ibadah, tapi ketika meninggal su'ul khotimah. Nah, makanya di dalam salah satu zikir daripada Habib Umar Shahibul Rotib, itu ada kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Dibaca pagi 3 kali, dibaca malam 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Kita kepengen ketika akhir hayat adalah husnul khatimah, baik ketika mati. Walaupun kita banyak dosa, asal meninggal kita bisa husnul khatimah, ada harapan surga. Karena orang itu dinilai bukan sekarang karena kita rajin sholat, rajin puasa, enggak. Tapi penentuan orang beriman itu saat sakaratul maut, akhir hayat, ini yang kita khawatirkan. Kalau sekarang kita mengucap la ilaha illallah ringan-ringan aja, siapapun bisa kok. Kalau kita mau sehari 2000 bisa kok ucap la ilaha illallah. Kalau kita mau sholat malam bisa kok, puasa bisa, ibadah ringan ketika sekarang. Tapi yang menjadi penentu manusia beriman adalah tatkala sakaratul maut. Disitulah penentuan kita, apakah kita matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Karena orang meninggal cuma 2, ada yang su'ul khotimah, buruk ketika wafat, naudzubillah min dzalik. Ada juga yang husnul khotimah. Lah inilah yang diharapkan Rasulullah SAW adalah umatnya tatkala wafat husnul khotimah. Maka kita harus sering baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Terutama ketika sujud dalam sholat, dalam sujud. Nabi bersabda dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu 'inda rabbih 'inda sajid fa'aksiru fihi doa. Nabi bilang paling dekatnya jarak antara hamba dengan Tuhannya itu saat sujud. Paling dekat jarak kita dengan Allah itu ketika sujud. Ini kalau kita sholat, Pak, sholat itu berarti ini lagi paling dekat kita sama Allah, itu sholat. Makanya dalam ilmu hakikat itu Nabi pernah ditanya Jibril, ya Muhammad, mahwal ihsan. Bukan ihsan itu, mahwal ihsan. Apa itu ihsan wahai Nabi Muhammad? Kata Jibril, anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu ilmu hakikah. Ya. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau kita sholat itu seakan-akan melihat Allah. Kita merasa diawasi Allah dan kita melihat Allah. Tapi kita harus merasa saat itu kita sedang dilihat oleh Allah. Merasalah engkau ketika sholat itu diawasi Allah. Ya. Fa illam takun taroh fa innahu yarahu. Karena engkau tidak bisa melihat Allah, kata Nabi Muhammad ketika ditanya malaikat Jibril, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi kalau kita sholat itu lagi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala.
karena kita lagi di hadapan Allah. Nah, di antara sholat mana saat ngapain jarak terdekat antara kita dengan Allah? Kata Nabi, inda sajid, ketika sujud. Pas sujud itulah di situ jarak paling dekat kita kepada Allah. Maka kata Nabi, fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa dalam sujud. Tapi kalau lagi bukan jadi imam Pak Heri, ya, kalau Pak Heri jadi imam jangan banyak doa, cukup tasbih aja, subhana rabbiyal a'la 3 kali, lebih hamdi gitu. Ntar baca doa panjang lebar, makmumnya ini imam nggak bangun-bangun gimana ini? Nah, ini dilakukan kalau kita sholat sendiri atau lagi sholat sunnah. Coba kalau nggak percaya nih, ketika sujud kita minta ampun sama Allah, kita di hadapan Allah. Ketika sujud ucapkan astaghfirullahaladzim dalam hati lah, atau misalkan, tapi dengan syarat kalau bahasanya Arab boleh dilafadzkan dengan suara. Ya, kalau bahasanya Arab, doanya bahasa Arab, lebih-lebih doa itu yang kita paham maknanya. Seperti kayak ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang merubah hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kita, atau kalau sekarang ada amalan rajab yang diamalkan para ulama, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya kan? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, terimalah tobatku. Ini kalau kita menghayati makna terus kita ulang-ulang. Kalau cuma sekali enggak, Pak. Kalau cuma Rabbighfirli warhamni wa tub alayya enggak bisa. Tapi diulang-ulang. Atau ketika kita baca astaghfirullahaladzim, kalau cuma sekali ya susah nangis, tapi kalau diulang, astaghfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun segala dosaku ya Rabb, astaghfirullahaladzim, sambil menghayati itu tanpa terasa bisa netes air mata, ya. Kadang kita lagi, bolehlah dipraktekin sekali-kali, terutama sholat malam. Kalau sholat malam sunyi di rumah sendiri, kita bisa sujud dengan doa-doa bahasa dengan suara, dan diulang-ulang. Jangan cuma sekali, tapi diulang-ulang. Minimal doa apa yang paling penting di saat itu, minta ampunan. Nabi sudah mengajarkan salah satu doa dibaca ketika sujud. Doa yang Nabi ajarkan, Allahumma fiddi dzanbi dakwahu, ya Allah ampuni dosaku, dosa yang paling kecil, ya. Allahumma fiddi dzanbi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ini salah satu doa yang Nabi ajarkan ketika sujud, ya. Dan doa apapun boleh, sekalipun kita misalkan berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia boleh, tapi cukup dalam hati. Jangan sampai ketika kita ngadoa lagi sujud pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa saya, batal. Karena ngomong dalam ilmu fikih itu berbicara satu huruf yang bermakna pun batal, atau 2 huruf juga batal. Tapi kalau dengan bahasa Arab nggak apa-apa, asal doa itu dengan bahasa Arab. Doa apa aja terserah, itu dibaca ketika sujud. Kenapa? Karena saat itu kata Nabi adalah jarak kita dengan Allah itu lagi paling dekat. Makanya dianjurkan perbanyak doa. Yang penting bukan sedang jadi imam. Contoh Pak, yang afdal itu adalah sujud terakhir. Tapi seandainya Setiap sujud pun boleh. Setiap sujud kita baca doa sunnah. Tapi paling memang dianjurkan itu di sujud terakhir. Dianjurkan di sujud terakhir. Tapi seandainya karena kita punya doa, misalkan ada 4 doa yang harus kita panjatkan, boleh setiap sujud. Jadi boleh setiap sujud boleh. Atau terakhir saat itu kita perbanyak doa. Yang pertama ketika saat sujud itu adalah doa minta ampunan Allah, itu kan. Kenapa? Karena kita udah pastilah
pasti ada dosa kita pasti ada gitu kan. Ada nggak yang merasa nggak punya dosa di sini gitu? Nggak ada. Tidak ada satupun orang yang merasa tidak punya dosa. Kalau sampai ada orang yang merasa saya nggak punya dosa, berarti sombong. Ya, kita udah pasti merasa banyak dosa kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Nabi Muhammad sendiri yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah, yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, beliau sendiri setiap hari dalam riwayat itu taubat sehari 70 kali. Ada riwayat lain mengatakan 100 kali baca istighfar. Ya, ini atubu fil yaumi mi'ah marah. Dalam riwayat sab'i amat 100 kali atau 70. Berarti kita itu kalau mengikut Nabi Muhammad SAW dalam sehari jangan kurang dari 70. Kenapa? Nabi aja istighfar. Padahal dosa ditanggung sama Allah kan? Karena Nabi nggak punya dosa. Ada jamin Allah, tapi masih mau istighfar sebanyak 70 kali. Lah kalau kita ya nanggung, ya kan? Kita nggak ada jaminan. Terus kita ini yang menjamin surga siapa? Nggak ada. Ada nggak yang merasa dijamin masuk surga kita? Nggak ada. Terus nggak kita ini dijamin matinya husnul khotimah? Ada nggak yang menjamin? Nggak ada. Tidak ada yang berani jamin kita matinya husnul khotimah, nggak bisa menjamin. Cuman kita bisa berharap dan berusaha gitu kan. Berharap dan berusaha. Salah satunya adalah ya dengan apa namanya? Zikir la ilaha illallah atau sholawat Nabi. Ya. Bahkan ada riwayat salah satu sholawat yang diamalkan oleh para ulama, ada 3 sholawat kalau diamalkan, kata Habib Abdullah Idrus, itu beliau menjamin siapa orang yang setiap hari mengamalkan 3 macam sholawat, maka Nabi Muhammad SAW akan hadir saat sakaratil maut. 3 macam sholawat. Yang pertama adalah ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa namanya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sebanyak 116 kali sehari. Boleh dibaca cicil atau langsung boleh. Yang kedua, As-salatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah hilati drikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi adrik. As-salatu alaika ya sayyidi ya Rasulullah biyadi hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi hilati adrikni. Atau ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca 116 kali. Boleh dibaca 3-3-nya afdal atau salah satu dari 3. Ini yang udah hafal aja Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ini baca 116 kali setiap hari. Ini kata Habib Abdullah Idrus. Iya, pokoknya dibaca segitu lebih bagus. Minimal 116 kali. Ini supaya ketika kita sakaratul maut Nabi hadir di situ. Nabi hadir saat sakaratul maut. Dan orang kita kepengen Pak, kepengen saat sakaratul maut Nabi hadir. Kalau Nabi hadir itu secara rohaniah Nabi, bukan secara zahir kita. Ini saat kita mau dicabut nyawa itu, kan itu saat paling penting, saat penentuan kita tuh antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Disitulah kita butuh, karena orang banyak nih, orang kadang mau kita nggak dengar apa. Dulu ada seorang ulama habaib,
Ketika lagi sakaratul maut nazar, dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, diam semua, diam. Begitu dibantah, diam kamu. Jadi, ini Habib kok dibacakan la ilaha illallah malah kita dimarahi. Itu anak Bib ucap la ilaha illallah, Bib la ilaha illallah, dibentak, diam, kamu diam, kamu diam. Ucapan la ilaha illallah itu sudah mengking saya, kamu perlu khawatir. Jadi dia lagi konsentrasi dengan la ilaha illallah, orang berani belum la ilaha illallah malah diam. Tapi ini makomnya udah beda ya. Itu udah kental darah ini gitu. Memang dari setiap nafas sudah la ilaha illallah. Kalau model kita mah paling juga kan lagi kalau ingat baca la ilaha illallah kan. Ingat la ilaha illallah paling lagi sholat. Itu pun kalau ingat kadang-kadang nggak lupa gitu. Nah, saat itulah kita lagi butuh sosok Nabi Muhammad SAW hadir untuk memberikan syafaat kepada kita tatkala sakaratul maut. Kalau Nabi datang saat itu, maka dituntut oleh Nabi supaya bisa mengucap la ilaha illallah. Karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang akhir kalimatnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu memang harus berharap, ada usaha berharap kepada Allah, tapi ada usaha. Kalau cuma berharap ya enggak lah, cuma berharap tapi usaha nggak ada gitu kan. Usaha nggak ada. Minimal kita perbanyak sholawat lah, perbanyak sholawat ya, perbanyak sholawat dengan harapan ketika sakaratul maut Allah mudahkan. Orang yang memperbanyak sholawat itu insya Allah saat sakaratul maut dia akan datang. Dulu ada cerita begini Pak, ketika ada satu sahabat ketika tawaf itu ada satu orang tawaf itu bacaannya sholawat Pak. Jadi jalan tawaf Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ada orang lihat, ini orang tampak bacaannya sholawat aja gitu. Akhirnya nih ada satu orang alim bertanya, saya perhatian dari tadi kau ini tawaf bacaan. Akhirnya cerita. Jadi sampai nanya, saya mau cerita, kenapa saya tawaf itu bacaannya sholawat Nabi. Suatu ketika saya itu pergi haji dengan ayah saya berdua. Dan di tengah jalan bapak saya meninggal. Nah, saat itu wajah orang tua saya berubah menjadi hitam. Saya bingung harus bagaimana. Minta tolong sama orang gak ada yang mau, wajahnya hitam, berubah hitam. Jadi bukan hitam biasa, tapi hitam. Jadi hitam. Badannya berubah jadi hitam. Akhirnya karena saya kebingungan lagi di perjalanan, saya bingung minta tolong sama siapa, nggak ada yang kenal. Akhirnya saya tertidur. Nah, saat tertidur saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Nabi Muhammad bertanya kepada saya, apakah kamu kenal saya? Kata Nabi itu, saya nggak kenal. Anda siapa? Saya adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Kaget nih orang, kaget senang. Mimpi ketemu Nabi. Akhirnya ini saya bertanya kepada Rasulullah dalam mimpi saya. Dibilang, wahai Rasulullah, apa yang terjadi dengan orang tua saya? Akhirnya, orang tua kamu itu ahli maksiat. Setiap hari maksiat itu orang tua kamu. Tapi ada satu keistimewaan yang dikerjakan oleh orang tua kamu. Itu setiap hari sebelum tidur baca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali. Sebelum tidur baca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali. Maka tatkala dia sakaratul maut,
ada malaikat datang kepada saya bilang, ada umatmu yang butuh engkau wahai Rasulullah. Maka saya datang. Itu. Maka saya datang. Karena ada malaikat datang kepada saya bahwa ada umatmu yang gemar bersolawat kepadamu, butuh syafaatmu wahai Nabi Muhammad. Maka saya datang. Ini kemudian diusap Nabi. Begitu diusap, wajahnya bersinar. Begitu dibangun, subhanallah, benar, itu jasadnya berubah bersinar. Maka dari itu, ini saya tawaf, bacaan saya cuma sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Dan banyak kisah-kisah yang memberikan inspirasi kita ini untuk memperbanyak sholawat Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya adalah ketika wafat Sayyidina Umar. Ini Umar bin Khattab itu adalah salah satu sahabat yang paling ditakuti. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang paling ditakuti sama orang kafir. Bahkan Sayyidina Umar itu nggak punya rasa takut kecuali kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan setan kalau melihat Sayyidina Umar akan lari gitu. Setan lari melihat Sayyidina Umar. Kalau kita kan enggak, lihat setan kita lari. Enggak percaya? Coba nih. Kita lagi jalan ketemu kuntilanak. Yang lari dia apa kita yang lari? Coba Pak Asep nih. Pak Asep lagi jalan lihat kuntilanak. Yang lari dia apa Pak Asep lari? Rata-rata kita lihat setan. Padahal setan enggak bunuh kita. Tapi ini Sayyidina Umar yang lihat setan. Setan lihat Sayyidina Umar. Setan yang lari. Saking wibawanya Sayyidina Umar. Nah, itu kata Syekh Nawawi Tanara dalam Nurul Zolam diriwayatkan. Itu ketika melihat Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini penasaran. Wah, ini Umar bin Khattab kan orang nggak pernah takut. Bahkan kata Nabi juga nih, setan lihat Umar bin Khattab takut. Coba nih Umar bin Khattab ketika berhadapan mungkar nakir lari nggak ada, takut nggak gitu. Akhirnya Sayyidina Ali mohon kepada Allah setelah selesai pemakaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang pada bubar, Sayyidina Ali nggak pulang, duduk di atas kubur Sayyidina Umar. Minta kepada Allah supaya dibuka hijab, supaya bisa mendengar percakapan Sayyidina Umar dengan malaikat mungkar nakir. Itu nggak lama ada suara petir, Pak. Ada suara petir tuh. Ada suara datang nakir itu Sayyidina Umar sampai tersentak, kaget. Yang tidur langsung bangun, saking kagetnya. Begitu itu malaikat, dua orang malaikat yang saat itu nih rupanya masih menyeramkan. Itu datang di hadapan Umar bin Khattab. Itu nggak ditanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini pertanyaan mungkar nakir kan kita hafal, Pak ya. Hafal kan, ada man rabbuka, ada ma dinuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka gitu. Ada satu pertanyaan lagi kata ulama, apa tanggapanmu dengan orang ini? Maksudnya ada pertanyaan begitu. Siapa? Rasulullah. Oh, ini kalau orang Islam ini adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Ini ketika malaikat datang, malaikat enggak bertanya kepada Umar bin Khattab, bahkan Sayyidina Umar yang ngomong sama dia. Apa kata Sayyidina Umar? Ayyuhal malaka ana wa'atukuma wa usikuma alla ta'tiyal mu'mina ba'da hadhil waqti bisuratikuma hadhih bal in qasamin hadhih li'anni lama ra'aitukuma hasurali khaufun faza'un sadidun wa ana sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa bisiwaya idza ra'akuma. Ngerti, Pak? Apa deh? Ini kata Sayyidina Umar, wahai malaikat mungkar nakir, saya wasiatkan kepada kalian berdua. Jadi malaikat, wahai malaikat mungkar nakir, saya wasiatkan kepada kalian berdua, jangan sekali-kali kalian datangin Muhammad
sebagaimana kalian datangin aku saat ini. Dengan rupa kalian seperti ini. Karena aku sahabat Nabi, ketika melihat wujud kalian berdua, hasulali khaufun fazaun syadidun, aku sangat terkejut dan kaget sekali. Tuh saya tidak. Sedangkan aku adalah sahabat Rasulullah, melihat rupa kalian itu saya terkejut, kaget. Kata Sayyidina Umar, fakaifa bisiwaya idza ra'akuma. Lalu bagaimana kalau yang melihat kalian bukan saya? Gitu. Orang saya sahabat Nabi aja melihat rupa kalian takut, terkejut. Bagaimana kalau yang melihat itu bukan saya? Malaikat bilang apa? Sam'an wa ta'atan ya sahiba Rasulillah. Baik, wahai sahabat Nabi, saya taati perintah. Maka dari riwayat Sayyidina Umar membedak malah ini kisahnya. Sayyidina Umar membedak malaikat. Biasanya yang dibedak yang mati. Karena di alam kubur nanti ada patah apa? Ada fitnah kubur. Itu pertanyaan munkar nakir. Ada himpitan kubur. Dikencet. Aduh, anjir, naudzubillah min dzalik. Kita kayak bayangin ya. Ada fitnah kubur, itu pertanyaan munkar nakir pasti. Itu bagian daripada ilmu akidah tauhid, pasti itu. Kecuali yang ada pengecualian. Setiap orang masuk ke alam barzakh pasti ditanya malaikat, terkecuali yang enggak ditanya salah satunya orang yang mengamalkan tabarok setiap malam. Hanya amal tabarok mah al-qulub, baca tiap malam. Supaya enggak ditanya malah malaikat. Ya. Terus yang kedua, orang yang hatinya masjid. Bukan kayak Eksa di masjid tiap hari, bukan. Tapi kemana-mana membawa amalan masjid. Bukan nggak harus di masjid terus. Atau Pak Asep gitu, kalau di masjid terus dagang, kan? Cuma membawa amalan masjid. Di luar hatinya masjid, ingat Allah. Nggak harus di masjid terus, enggak. Orang yang ta'alluq bil masjid, di antaranya itu orang yang mengamalkan tabarok setiap malam. Itu dalam riwayat orang yang akan tidak ditanya malaikat munkar nakir. Nah, yang kedua ada himpitan kubur, yang ketiga ada nikmat kubur, yang keempat ada azab kubur. Mudah-mudahan kita dapat yang ketiga. Apa tuh? Nikmat kubur. Karena Nabi bilang, mal mayit fi qabrihi ila kal gharik al muhawis. Setiap orang mati di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam dan saat itu butuh pertolongan. Ini kalau ada kita lihat orang tenggelam di kali, kita tahu rumput, Pak. Rumput ya. Rumput yang kalau secara naluri itu kita tarik putus, tapi tetap kita coba. Ya kan? Orang tenggelam tuh, tenggelam di sungai, itu rumput kita tarik. Padahal kadang orang tenggelam di sungai gak ada orang, tapi minta tolong. Ini ada orang tenggelam di laut minta tolong, logikanya yang nolong siapa? Gak ada orang. Begitulah kondisi orang dalam barzakh. Dia tahu orang yang hidup minta tolong, dia gak bakal dengar, tapi dia minta tolong, teriak-teriak. Ya kan? Dia tetap minta tolong, walaupun dia tahu yang hidup gak bakal dengar. Jadi kalau orang teriak-teriak di alam barzakh itu, yang bisa dengar itu binatang doang. Binatang, malaikat tahu suara dia, tapi manusia jin nggak dengar. Gitu. Kalau manusia sama jin nggak dengar teriakan dia, tapi binatang tahu. Ya, binatang apapun bakal dengar teriakan dia. Nah, keadaan kubur itu kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih, al-qabru awalu manzilin fi manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan pertama sebelum alam akhirat. Fa'inna jaminhu sahibuhu, kalau orang yang masuk ke alam barzakh mendapatkan pertolongan, arti mendapatkan nikmat kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka nanti di padang mahsyar itu dia akan lebih dapat nikmat lagi itu. Kalau di alam kubur kok dapat nikmat kubur, maka nanti setelahnya lebih dapat nikmat lagi. Fa'ilam yanju, tapi kalau orang masuk ke alam barzakh mati, kok enggak dapat pertolongan di alam barzakh,
nggak dapat nikmat kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka nanti di hari kiamat lebih keras lagi. Jadi kuburan itu adalah terminal, persinggahan sementara untuk menuju alam akhirat. Ini kalau bicara alam barzah kayaknya nggak percaya deh. Kenapa? Pak mati aja belum bahas alam barzah. Ya kan? Yang ngomong belum mati. Kalau yang ngomong udah mati, ini kadang-kadang ada orang mati suri, begitu dengar percaya banget, udah mati. Gitu. Sebenarnya kalau kita bahas alam kubur nggak perlu mati dulu, Pak. Nggak perlu mati. Kenapa? Berarti kita imannya kurang. Kenapa? Nabi sudah ngomong. Artinya kan, kalau orang yang ngomong aja belum mati, ya. Kita cukup dengan iman, karena orang yang percaya dengan alam akhirat, alam kubur itu berarti dari iman kita. Sebab iman bukan harus kita teliti. Memang kalau kita dengar orang berbicara masalah pernikahan, ceramah masalah nikah, udah kawin mantap, udah kawin, udah ngalamin jadi suami, cerita jadi orang tua harus begini, yang ngomong sudah kawin, udah punya anak, mantap dengerin. Yang kedua, ceramah masalah haji, yang ngomong sudah haji, mantap. Lah orang belum haji nyeritain haji, salah, ya kan? Orang belum pernah haji, cerita haji, Kita tanya udah haji, Pak, kalau Safa meter kira-kira? Itu. Terus Safa Marwah seperti apa larinya? Kita tanya udah mantap. Tapi nanya belum kesana, cuman dalam kitab khasnya. Kitab itu kan skenario, perlu praktek. Bisa dipraktekkan. Berbicara haji bisa dipraktekkan, nggak percaya nanya yang udah haji. Tapi kalau bicara Alam kubur, mau nanya siapa? Yang hidup belum pernah mati kan? Mau nanya siapa coba? Yang bener di alam kubur tanya malaikat, nanya siapa coba? Mati dulu. Enggak, dia belum mati. Ini hanya butuh iman saja, percaya kepada Allah dan percaya dengan namanya alam kubur. Gitu. Jadi kita nggak perlu nanya, kan udah mati nih gitu. Kadang kalau yang udah mati suri tanyain gitu. Nggak perlu percaya kepada yang mati suri, cukup dengan hadis Nabi. Ya, Nabi sudah mengatakan dalam hadis tentang bagaimana keadaan alam barzah. Sekarang kalau misalkan cerita akhirat, emang ada sono alam akhirat, surga, gitu kan? Belum ada kan? Nah, berarti cukup dengan iman, yakin aja. Karena belum ada orang yang kesono. Kenapa belum kesono? Ya memang belum terjadi. Hari kiamat begini. Ya belum terjadi. Tapi Nabi sudah memberikan gambaran dan Nabi sudah memberikan berita-berita keadaan padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah pada Allah. Allah memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan yang wajib, yang sunnah, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Udah jam 9, 1 jam. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.